moderator, namaku Rara dari Prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 2025. Dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama rekan aku. Aku Sofia dari Prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 2025. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita bakalan ngobrol sama tim keren dari Telkom University Jakarta yang berhasil lolos sampai top 180 Innovillage dan sudah mulai implementasi ke desa. Betul sekali, keren banget episode hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum familiar nih, tim Innovillage sendiri ini, Innovillage ini sebuah program inovasi sosial dari Telkom Indonesia dan Telkom University yang mendorong mahasiswa buat bikin solusi berbasis teknologi dan langsung diimplementasi di kehidupan masyarakat. Gitu, keren banget ya Kak? Keren. Dan yang bikin kerennya lagi, tim yang lolos 180 bakalan mendapatkan pendanaan implementasi untuk menjalankan programnya secara nyata. Wah. Dan hari ini kita bakalan langsung dengerin cerita dari teman-teman tim yang sudah melewati proses ini semua, yaitu tim Nirma Labs. Selanjutnya kita sapa narasumber keren kita dari tim Nirma Labs, boleh perkenalan nama, prodi dan tahun angkatannya ya Kak. Oke, dan baik. ya perannya juga di tim Innovillage. Jadi aku dulu nih, apa hal langsung Mas Adi? Aku aja kali ya? Boleh. Oke, assalamualaikum semuanya, selamat siang. Perkenalin teman-teman, aku Muhammad Sefa. Jadi aku adalah mahasiswa di S1 Sistem Informasi Telkom Universitas Jakarta angkatan 2024. Dan di sini aku mau perkenalin siapa namanya? Halo, nama aku Hadim Ramyadi dari Telkom, jurusan Sistem Informasi angkatan 25. Oke, masih maba ya udah ikut Nirma Labs. Keren banget ya guys. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah, sebelum itu boleh nggak sih sharing apa sih Innovillage itu dari perspektif kalian sebagai peserta? Oke, itu dari aku dulu ya. Ya, Dulu aku mau cerita sedikit nih tentang awal mula aku tahu Innovillage. Sebenarnya itu dari waktu pas aku masih maba. Jadi aku sempat lihat juga di Innovillage Telkom University Bandung di akunnya itu ada beritahuan gitu ya, cuman karena aku pikir ini tuh lomba atau apa sih gitu ya, karena memang yang itu tuh banyak kan dari seluruh kampus juga gitu. Awalnya aku pikir ini tuh kayak cuman gak mungkin lah aku bisa ikut ini gitu kan, karena emang ya dari kita udah jiper duluan dan Innovillage ini kan dia pasti butuh tim yang proper kan buat ikut gitu. Dan waktu itu memang aku masih belum pede buat reach out teman-teman yang lain kemampuan itu di bidang apa aja gitu loh. Jadi kayak aku masih ragu sama yang lain dan diri aku sendiri gitu. Jadi waktu pas aku lihat di IG Telkom Bandung, aku melihat bahwa Innovillage ini merupakan sebuah pendanaan bagi kita yang punya solusi. Dan karena memang prosesnya itu sangat, menurut aku waktu pas maba itu sulit ya, karena kan memang dia itu proses untuk kita ikut tuh ada proposal dulu, pendaftaran itu lumayan banyak gitu kan, mencari mitra segala macam. Dulu waktu aku masih maba, aku masih belum tahu nih gimana caranya cara daftar Innovillage, karena mungkin butuh dosen pembimbing, mitra untuk desa kesananya. Jadi aku rada sedikit inilah kayak nggak percaya diri untuk ikut Innovillage. Lalu setelah aku mulai di masuk semester 2, itu mulai kenal sama Pak Rozi, ada pembimbing kita juga. Itu waktu itu memang awalnya ya belum masuk ke bagian lomba gitu, lomba yang menjorok ke Innovillage, cuman masih ke tahap softwarenya gitu. Karena setahu aku Innovillage itu lebih ke alat kan, walaupun website juga bisa gitu. Dan akhirnya setelah udah masuk mau semester 3, di situ aku mulai tahu tuh dari teman aku bahwa sini bisa loh megang di bagian alat. Terus kita coba kolaborasi, kita collab, dan ternyata cocok nih gitu ya. Makanya begitu kita udah masuk ke dalam satu visi misi yang sama, akhirnya Pak Rozi ngide gitu, gimana kalau kita ajuin aja ke Innovillage gitu. Dan ketika diajuin memang dari Nirma Labs langsung berangkat 2 tim kan gitu. Jadi makanya pas begitu berangkat di 2 tim itu kan awalnya proposal dulu ya. Nah di situ alhamdulillah ya dari tim kita juga Mbak Syafira mereka dan Noi juga Fitri Novianti, mereka memang khusus di bidang proposal, dan alhamdulillah dari proposal itu bisa tembus ke tahap selanjutnya. Ya. Berarti emang udah ngincer dari zaman maba ya? Iya, lebih ke waktu itu penasaran gitu. Penasaran. Tapi buat proses seleksinya tuh kan tadi ada proposal. Terus kalau tahap-tahapnya sendiri nih buat sampai bisa jadi top 180 tuh gimana ceritanya Kak? Selain dari proposal, setelahnya tuh tahapannya apa aja gitu?
Oke, kalau untuk di awal yang pasti kita bikin proposal ya. Cuman di bagian proposal itu memang lumayan banyak yang dibutuhkan. Salah satunya adalah yang pertama kita mau memilih di bidang apa dulu. Kan di situ ada ketahanan, ada banyak lah tema-temanya gitu ya. Saya itu satu. Terus yang kedua yang paling menurut aku lumayan susah kalau misalkan kita nggak punya dosen pembimbing, itu kita harus cari mitranya dulu gitu. Yang paling penting sih dosen pembimbingnya dulu udah pasti ya, karena kan dosen pembimbingnya ini mereka syarat untuk masuk ke Innovilabs gitu. Setelah kita dapat dosen pembimbing, pasti dosen pembimbing kita kalau bisa mereka udah punya channel ke mitra-mitra desa. Karena memang itu jadi salah satu syarat gitu ya, mitra-mitra desa, dan kita tahu targetnya tuh mau kemana. Karena proses-proses itu memang harus ada, terutama untuk proses pembuatan surat-surat kesepakatan bersama mitra itu penting banget gitu kan. Ada yang mungkin langsung offline, ada yang memang online juga bisa, syukur-syukur online gitu kan gitu. Jadi makanya itu yang menurut aku lumayan tricky kalau misalkan kita cuma sendirian berdua doang gitu ya. Makanya emang benar harus punya tim yang proper sih kalau misalkan mau ngikut dan punya dosen bimbing yang oke juga. Habis itu udah sih dia kayak pengumuman proposal biasa. Ketika udah awal tuh selain 180, 280 dulu Kak awalnya. Jadi pas di 280 itu ada pitching. Nah di pitching itu kita kayak presentasi gitu. Jadi kayak kita presentasi lomba sebelum masuk ke pendanaan kan. Jadi di presentasi itu kita ketemu sama bapak ibu yang emang ditugaskan untuk mewawancarai kita gitu ya. Jadi waktu itu kita ambil izin matkul juga buat presentasi itu online. Dan ketika presentasi kita pitching, kita jelasin template PPT-nya itu udah ada dari mereka. Kita tinggal masukin aja kira-kira targetnya siapa, inovasinya apa, kalian jawab, kayak gitu sih Kak. Lalu abis pengumuman 280 disaring pengumuman itu juga di Zoom meeting waktu itu. Dan ketika udah waktunya pengumuman itu dia dibagi pemberitahuan pengumuman itu per tema yang kita bikin. Jadi tema ini dari universitas ini yang lolos siapa aja gitu. Tadi kakaknya nyinggung soal tim nih Kak, boleh nggak sih di-spill gimana sih kerja tim dari Nirmalabs sendiri gitu di khususnya di project yang ini gitu, di Innovilabs yang masuk ke 180 ini. Tadi kayaknya kakaknya tadi Kak Syifa, Bang Syifa nih sebagai ketua timnya nih. Yeah. Nah boleh nggak di-spill ada anggotanya berperan di mana aja sih gitu. Dan ini kayaknya tadi abangnya belum ini nih, belum sebagai apa ya, sebagai belum speak up tentang perannya di projectnya kayak gimana sih gitu? Jadi aku dulu ya. Jadi aku di tim Japri ini khususnya itu sebagai support team. Yang dimana support team ini di Nirmalabs khususnya itu tuh dia yang belum masuk belum masuk Innovilabs karena suatu persyaratan itu kita masih bisa ikut sebagai support team. Nah peran aku di Innovilabs ini itu membuat sebuah softwarenya. Jadi khususnya di project kita ya, tapi itu kan ada alat dan juga ada aplikasinya. Nah, kita itu kebagi jadi 3. Itu aku dan Seva, khususnya di aplikasinya, dia di bagian backend, aku di bagian frontendnya. Lalu temen aku juga yang ada di kampus sekarang, itu di bagian IoT atau di bagian alatnya. Jadi kita beberapa minggu sebelum implementasi itu selalu datang terus ke kampus buat ngerjain. Yang pertama ada ngerjain alatnya, lalu ngerjain software juga, seperti itu. Tapi ini Kak, aku penasaran di Innovilabs ini kan ada kayak brandingnya juga ya. Itu berarti ada tim juga dari buat brandingnya di media sosial atau mungkin dibuat persyaratan seleksinya gitu. Iya, atau tim-tim advertisingnya. Iya, betul. Oh, kalau untuk dari tim advertising kayak bikin video progress itu ada sih lebih ke, tapi itu juga memang salah satu persyaratan. Jadi kalau nggak salah tuh ketika udah final, selain kita pitching final, kita juga bikin sebuah video ini juga ya, hasil akhirnya, terus ya kayak sinematik sambil didubbing gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau untuk progress sekarang juga kita videoin buat dokumentasi ya, kita ya kayak iseng ngejaji aja, kita upload di IG Nirmalabs di YouTube-nya gitu tentang prosesnya gitu loh, sinematik kayak sinematik motor gitu lah. Kayak gitu biasa aja. Iya. Biasanya seru-seruan ya. Dari tadi proses yang panjang banget nih Kak. Gimana sih reaksinya setelah lolos dan dapat pendanaan buat implementasinya? Dari aku ya, jujur mungkin kalau dari reaksi dari expect nonton mungkin senang gimana. Justru kita panik malah. Kita sebenarnya panik dan kita mau mundurin diri sebenarnya. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi di Nirmalabs itu kan memang inti dari
apa namanya pembuatan alatnya kan memang sebenarnya dia bottleneck kan, jadi yang ngerjain software sama tadinya tuh aku, Hadin sama Fatan itu kita pengennya tuh adalah fokus ke produk yang kita jadi Nirmala itu kan tadi ada di bagian produk, ada yang di bagian lomba kan. Nah kita tuh sebenarnya udah capek ikut lomba, kita pengen ngerjain produk atau project yang emang masuk. Cuman karena emang itu kenapa sih dia nyemangatin kita, ayo bisa ini bisa, 2 tembus, kalau salah satu 2 tembus gak apa, at least proposalnya udah masuk gitu kan. Sayang nih ini udah 280 gitu. Terus kita mikir, berarti kita udah telepon lagi tuh pas jam matkul, Pak kayak kita mau mundurin diri, soalnya kita takut kebatalnya, gak sempat ngerjainnya gitu kan. Dan akhirnya begitu kita udah selesai mau para nyemangatin kita, support kita, dan alhamdulillah kita bangkit lagi juga semangatnya gitu, walaupun kita juga agak cemas kan kayak oh ini bisa kan, soalnya 2 tim yang lolos nih gitu kan. Dua-duanya lolos, iya dua-duanya di Nirmala lolos semua, makanya kita mikir kayak Pak kayak kita mending nge-backup buat tim yang satunya aja sambil kita ngerjain proyek gitu kan, atau misalnya kita ngerjain produk yang lain. Cuman ya itu kan nggak apa, syukur-syukur kalau dua-duanya lolos. Nah begitu udah masuk ke tahap pitching, itu pas di pitching pun juga itu kita buat untuk khusus buat tim kita aja kan, 2 ya, di Japri sama satu lagi tuh yang Smart Wave World di laut. Nah justru yang tim kita ini ya kita kan emang backgroundnya emang suka presentasi semuanya, presentasinya oke, cuman bahan presentasinya itu yang kurang banget. Ibaratnya kayak kita gak niat bikin, maksudnya gimana ya, kita udah capek juga kan, kita udah megang produk yang lain juga, jadi kita kayak energi itu hamil sekian gitu. Bahkan kalau nggak salah kata siapa ya, ini presentasinya bukan jadi ini presentasinya bagus tapi bahannya kurang. Berarti tahap sebelumnya itu sebenarnya pengajuan proposal aja, terus ini tahap presentasi itu ketika ada prototipe-nya gitu atau gitu? Presentasi itu ketika dia lebih menjelaskan aja sih apa yang mau ini apa yang mau kita bikin, ngetes kematangannya aja gitu. Dan justru di situ kita panik kan, duh ini lolos dua-duanya nih, takut gak sanggup gitu loh. Makanya begitu pas pengumuman 180, oke yang tim sebelah lolos semua happy kan, semua tuh pas di kita kan di bagian rawan pangan kan agak terakhir masuk tuh, itu kita bengong gitu. Aku sama si Fatan Darmawan tuh aku bengong gitu. Si Fatan kan dia yang buat alat lebih capek kan, dia kayak mana ya, orang pada senang tuh kayak kita doang yang enggak ini gitu. Aku juga campur aduk gitu antara senang dan sanggup gak ya, sanggup gak ya gitu kan, karena emang kita juga apa namanya agak anxious juga, takutnya nggak selesai gitu kan. Cuman alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita salut sama Fatan juga, salah satu tim kita yang bikin alat, karena dia juga nge-backup tim sebelahnya juga. Jadi emang dia bener-bener kerjanya multitasking, emang bener-bener nge-backup dua-duaan gitu. Makanya kita tuh bener-bener bahkan hamin berapa jam, hamin 2-3 jam sebelum presentasi, jadi kita masih ngoding alatnya gitu loh. Jadi pas begitu kita mau berangkat ke desanya gitu ya, 1 jam 2 jam sebelumnya, itu kita masih ngoding di penginapan gitu, karena emang gak ini, bahkan kita masih debug pas emang mau dicoba tuh, masih nyolong ke laptop, ini masih emang ini banget. Tapi alhamdulillah ya semuanya lancar sih emang, karena kita buat produk juga bukan yang emang cuma kita tes jalan, tapi emang kita nyediain buat kelas startup dan bisa digunakan ke yang lain. Jadi emang kita kalau selalu bikin produk itu nggak mikir oke ini cuma segini, tapi kita mikir sustainnya kan, biar ini produk tuh dalam skala kecil bisa loh orang lain juga pakai, nggak cuma buat di desa doang gitu. Makanya dari segi UX dan flow-nya lumayan panjang kalau kita bikin sesuatu gitu, semua kita pikirin. Makanya di Japri ini kan dia selain app, dia ada monitoring aplikasi sama ada Japri Hub-nya juga, itu kayak buat sosial media buat para petani, buat para mitra-mitra. Jadi kita berada di 3 platform tuh, ada alat, website, sama aplikasi gitu. Dan semua kita kerjain semua sambil backup yang ini juga kerjaan yang lain kayak gitu sih. Berarti di balik tim yang kalian ada dosen yang mendukung dan juga teman-teman yang belajar banget ya, berarti Supportif banget ya, kompak banget. Iya, bentar tadi aku jujur agak asing nih. Pitching itu apa sih Kak? Pitching itu kayak presentasi Kak. Oh, presentasi. Emang bahasanya pitching ya? Iya, bahasa pitching sih, di pitching deck gitu bilangnya sih mereka. Oke, tadi kan udah bahas proyeknya dikit-dikit nih, masih tinggal dikit-dikit. Boleh nggak sih Kak ceritain emang project itu project apa sih, dan juga awal mula idenya tuh gimana bisa dapet idenya? Oke, ini untuk idenya ya, nanti untuk teknikalnya nanti dilanjutin sama Mas Hadi aja nggak apa-apa.
Jadi untuk ide awalnya itu sebenarnya kita tuh udah sempat menginovasi ini di lomba Google Solution Challenge waktu itu. Jadi Google Solution Challenge waktu itu dia ngadain lomba, jadi dimana kita bikin alat, kita ngeprint pakai 3D printer yang aset yang kita punya. Kita ada aset juga kan, 3D printer di Nirmal itu. Jadi yang kita kalau misalnya mau bikin alat apapun itu bisa bikin di kita ada lab yang buat bikin dulu. Dan memang dari Google Solution Challenge kita udah sempat berinovasi juga, kita sempat buat kayak prototipe kecilnya gitu, walaupun nggak sematang yang di sini ya. Nah dari situ kita mulai progresi, udah kita masukin aja alat inovasi yang sebelum kita pakai gitu loh. Toh juga kalau kita kan takut kecapean gimana kalau mikir kayak yang baru lagi gitu. Ya walaupun kita mikirnya kayak, oh ini walaupun alat yang udah existing aja kita masih gabruk gitu kan, masih capek gitu. Nah setelah terusin kita matangin lagi, itu kita buat model prediksi buat panen jamur kapan, terus berapa hari panen lagi kapan, tuh kita ada model sendiri. Jadi memang si Jeffrey ini tuh dia ada pertama itu alat buat mendeteksi humidity sama kelembapan ya sama suhu, terus habis itu dia juga ada yang namanya automation buat kipas penyiram otomatis segala macam, sama ada kontainer juga, itu semua kita buat pakai 3D print kan alat ininya incubatornya. Terus sama ada aplikasinya itu ya dia buat bisa monitoring. Monitoring ini juga bukan dari jarak dekat ya, tapi mau kita lagi di London alatnya di Cibaduyut itu bisa kita monitoring. Karena emang itu asli bos. Itu emang ini saling kita pakai komunikasinya, kita pakai AI ya, jadi bukan pakai Bluetooth gitu. Jadi Bluetooth cuma buat integrasi antara akun sama si alatnya aja. Setelah itu kita buat komunikasinya lewat API, jadi kita stok di cloud di global. Jadi mau kita dari jauh pun kita masih bisa kontrol ataupun kita masih bisa monitoring kayak gitu. Setelah itu ada kayak di bagian website-nya juga, di bagian website itu lebih kayak kalau misalkan hasil-hasil tani atau orang mau nanya forum-forum, nah itu bisa tanya di Jeffrey Hub-nya itu. Berarti bantu bagian distribusinya gitu. Iya, jadi karena kita mikir kayak kita nggak mau itu cuma bisa dipakai doang, tapi kita harus sampai ada rantai pasok itu berjalan gitu loh. Ekonominya itu berjalan, nggak cuma dia berdiri sampai pembuatan alatnya aja, bisa monitoring selesai, tapi kita mau ekonomi jalan, ada forum tanya jawab juga di situ kita sediain. Terus juga kalau misalkan ada petani-petani itu kita buatin forum di situ. Jadi kalau misalkan orang mau bermitra dengan petani jamur yang udah berpengalaman, tuh bisa lihat CV-nya di situ. Jadi kayak lebih kegabungan antara Facebook Marketplace, Facebook Group, sama LinkedIn gitu loh, digabungin gitu. Untuk teknisnya bisa dijelasin dong, Din? Kalau teknis dari aplikasi sendiri itu kita pakai React itu. Jadi di dalam aplikasi itu ada monitoring buat kelembapan, lalu ada monitoring buat suhunya juga. Lalu aplikasi kita ada prediksi kapan panennya. Oh wow. Ya. Lalu pertama-tama tuh bisa si petani tuh kalau inputnya bisa dia naruh berapa backlog. Jadi backlog itu namanya di jamur itu, khususnya di budidaya jamur, itu berapa botol si jamur dimasukin ke inkubator. Lalu nanti bakal dicek di suhunya. Nanti itu bakal keluar hasilnya tuh kira-kira si jamur ini siap dipanennya kapan. Seperti itu. Lalu kalau buat alatnya tuh kita waktu itu alat bisa berapa lama bikin? Sebulan ya? Iya, wiring ya, karena emang Mas Fatan emang sambil nge-backup tim sebelah juga kan, jadi emang agak lama gitu ya. Itu sebulan berarti udah bikin codingannya, alatnya, dan juga yang buat ngukur suhu itu juga Iya, satu bulan. jadi Wow. Jadi selama sebulan tuh kita benar-benar kerja rodi. Iya. Kerja non-stop. Mau libur nggak libur ke kampus. Wah. Kita mau libur. Ini nggak ada rasanya ya liburnya. Iya. Libur nggak ada rasanya. Kita beneran jadikan libur tuh sebulan. Iya. Itu kita 3 minggu ke kampus. Pokoknya kemarin ini, kemarin libur ini. Iya. Jadi kita baru libur setelah implementasi sebenarnya. Ini sebenarnya masih lanjut kerja lo sebenarnya. Iya. Iya, benar. Wah, Kalau lanjut, ada lanjut. berharap video gitu kan. Terasa sih, mahasiswa kerasa, ibarat kerja kerasa. Iya. Dan tadi kan udah banyak banget prosesnya ya. Pasti ada proses observasi. Nah, gimana tuh itu langsung turun ke pedesaan dan ngobrol sama masyarakatnya atau gimana, bisa jelasin? Oke, awalnya kan dari kita nerusin yang ide kita waktu pas di Google Solution Challenge. Kebetulan
itu Pak Rozi itu ada channel ke desa, itu desa Mangkit, dan di situ ada pengusaha jamur juga di situ di desa itu. Jadi lebih ke ya ternyata ngefit lah apa yang mau kita cari. Masalahnya ada kebetulan di desa itu gitu, walaupun jujur ya itu jauh sekali gitu ya. Karena tuh kurang lebih 6 jam, itu agak dekat ke ujung kulon sih sebenarnya. Jadi kayak jauh, lumayan jauh. Jauh banget. Dan itu nggak kayak di apa namanya, kalau misalkan masih di sekitaran Jawa Tengah Timur Barat itu kan dia masih kayaknya masih lumayan banyak entertainment gitu. Lumayan itu loh kayak jauh sih. Jadi tapi di sana juga kita benar-benar nemuin warga dan bapak ibu yang pas juga, mereka baik banget yang kita happy banget sih pas begitu ke sana. Dan ternyata memang pas kita lihat ke apa namanya ke tempat inian jamurnya, ternyata bapaknya justru lebih banyak mengedukasi kita juga gitu ya. Jadi makanya di Novilas ini kita lebih banyak belajar juga terkait penanggulangan masalah dari desa, karena justru kita malah lebih nemu kira-kira apa yang kita butuhin ya pas kita implementasi itu. Justru kalau pas di observasi awalnya kita jujur lebih ke tahu orangnya siapa, tapi untuk masalahnya apa itu kita maksudnya belum, karena belum terlalu tahu, karena memang kita dihubungin lewat mitranya sih, bukan sama bapak-bapaknya langsung. Jadi ketika kita ketemu sama bapak-bapaknya langsung, oh ini masalahnya gini. Jadi di situ kita langsung oke, kita catat, langsung kita bikin solusi. Ternyata memang masalahnya mereka itu kan ada di distribusi dan di bagian edukasinya ya. Karena kita sempat tanya juga sama warga-warga di sana, bapak-bapak itu juga masalah itu apa, dan ketika kita catat masalah mereka, kebetulan banget kita buat si Jeffrey Hub-nya itu, dan gimana itu kayak sosial media buat dan apa ya, tadi mitra-mitranya semuanya berkumpul di situ. Jadi kalau misalkan kita mau ambil jamur yang banyak itu kita bisa hubungin ke sana. Dan itu juga webnya bukan cuma desa Mangkit aja ya, maksudnya itu bisa buat siapapun dari daerah manapun, provinsi manapun tuh bisa. Karena emang sebenarnya target kita tuh ya emang buat keseluruhan sih, nggak cuma di desa aja. Jadi saya baru tahu ada petani jamur. Iya. Baru tahu. Baru dengar ya? Iya baru dengar. Kakaknya juga pas tahu tuh gimana tuh reaksinya kayak, oh ada ya atau emang udah tahu? Waktu itu. Dari masa ini gimana? Kalau misalnya saya jujur baru tahu juga sih. Jadi waktu itu kan Village ya. Waktu itu awalnya kita di Ayobrasi ya. Oh iya, Ayobrasi. Awalnya Ayobrasi. Jadi itu program yang dikhususin buat dosen-dosen di Telkom atau kerja-kerja di Telkom. Iya. Jadi waktu itu first time kita bikin prototype ya. Iya. Bikin prototype mulai dari aplikasi, mulai dari alatnya juga. Pertamanya di Ayobrasi itu. Nah di Ayobrasi tersebut udah beres nih implementasinya. Udah beres, lalu ada lagi kan Village. Jadi kita ngambil yang di Ayobrasi tersebut, kita angkat lagi tapi dengan versi yang lebih matang juga. Jadi pas proses observasinya beneran turun ke lapangan ya, Iya. ada diskusi sama masyarakat di sana. Betul. Seru sih ya. Seru. Oke, kalau buat pembuatan alatnya sendiri kan berarti sekarang ini udah selesai atau masih ongoing sih kak? Buat tahapan sekarang nih, sekarang tuh tahapannya sampai sejauh apa? Kalau untuk sekarang kita lagi pengen matangin yang di Jeffrey Hub dulu ya. Karena kan alatnya dikasih, tinggal kita matangin di bagian forum itu. Sebenarnya udah sekitar 90% udah jadi, cuman memang kita harus mikirin UX flow-nya lagi ya, maksudnya biar makin ngefit sama kebutuhan orang-orang di sekitar kita gitu. Kira-kira seperti apa flow-nya, user experience yang bagus tuh kayak gimana, habis itu apa fitur-fitur yang emang dibutuhkan tuh seperti apa gitu. Jadi memang untuk pengembangan sekarang itu masih tetap berlanjut sih, karena emang ya kita nggak pengen cuma sampai sejual gitu kan. Dan memang dari segi software, kalau alat juga kita mau bikin juga yang versi lebih kecil ya, itu buat apa namanya, buat kalau misalkan kakaknya atau siapapun yang misalkan mau beli alat itu di kita tuh bisa, karena nanti kayak kita bakal bikin sebuah dalam aplikasi itu ada kayak shareable, kayak di Strava itu kan kalau kita lari itu ada share-nya kan. Nah kita mau ngebuat tren FOMO itu tapi untuk alat gitu loh. Jadi kita pikir oke, sekarang kalau orang untuk olahraga udah bisa dipamerin, masa orang untuk memproduksi sesuatu yang sehat, nah ini belum ada gitu. Nah kita mau bikin di situ. Jadi setiap hasil progres panen dan lain-lain kita mau
bikin itu biar bisa shareable ke sosial media kayak Strava kayak gitu. Jadi FOMO kita gak cuma kerawanan pangan, ketahanan pangan, tapi juga